Halo teman-teman, selamat datang di channel Mat Edu UKSW. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai barisan, khususnya untuk materi kelas 11. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Natania Dea Elvareta dengan NIM 202020030 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai barisan bilangan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Data uang saku seorang anak sekolah setiap hari adalah 10.000. Dan untuk menumbuhkan niat menabung, orang tuanya menambahkan sebesar 1.000 setiap harinya. Jika uang saku tersebut disusun dengan bilangan-bilangan, maka kita akan memperoleh susunan bilangan seperti berikut ini. Perhatikan, bilangan tersebut mempunyai keteraturan dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yaitu, bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 1.000. Nah, bilangan yang disusun secara berurutan dengan aturan tertentu seperti itulah yang kita kenal dengan nama barisan bilangan. Barisan bilangan biasanya ditulis dengan lambang U untuk menyatakan urutan suku-sukunya. Maka untuk bilangan pertama ditulis U1, kemudian bilangan kedua ditulis U2, dan seterusnya. Sehingga kita dapat membuat aturan pengaitan seperti berikut ini. Nah, dari pasangan di atas diperoleh bentuk umum barisan bilangan adalah U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN. Dengan UN sama dengan fungsi N yang disebut dengan rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Perhatikan ilustrasi berikut. Beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam beberapa persegi sebagai berikut. Kelereng dihitung pada setiap kelompok dan diperoleh barisan 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, dari barisan bilangan tersebut, dapatkah teman-teman menemukan bilangan berikutnya? Nah, alternatif penyelesaiannya adalah dengan menemukan pola barisan tersebut. Sekarang perhatikan tabel berikut ini. Di sini untuk suku pertama itu banyak lerengnya 1. Nah, memiliki pola 1 sama dengan 1 kali 1. Kemudian untuk suku kedua, banyaknya lereng 4. Polanya 4 sama dengan 2 kali 2, dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapat menemukan bahwa UN sama dengan FN itu sama dengan N kali M. Jadi, dapat kita temukan pola barisan bilangan tersebut yaitu UN sama dengan N kali N atau UN sama dengan N kuadrat. Nah, pola bilangan ini disebut juga pola bilangan persegi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pola barisan bilangan adalah susunan angka yang membentuk pola tertentu. Contoh pola barisan bilangan lainnya yaitu pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan juga pola bilangan Pascal. Berikutnya kita masuk ke materi barisan aritmatika. Nah, sekarang perhatikan gambar tumpukan jeruk di samping ini. Bagaimana cara menentukan atau menduga banyaknya jeruk dalam satu tumpukan? Oke, perhatikan ya. Jeruk itu dapat disusun membentuk sebuah piramida. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian, susunan jeruk tersebut bisa disederhanakan menjadi sebuah susunan segitiga seperti gambar di bawah ini. Namun, sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa harus dengan susunan segitiga? Coba teman-teman temukan ya.
Oke, kita bahas bersama ya teman-teman. Banyaknya bulatan yang tersusun dari setiap kelompok dapat dituliskan dengan bilangan yaitu 1, 3, 6, 10, dan 15. Bilangan tersebut membentuk sebuah barisan. Perhatikan polanya pada gambar di bawah ini. Ternyata beda antara setiap dua bilangan yang berdekatan membentuk barisan yang baru, yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian perhatikan gambar di bawahnya. Beda setiap dua bilangan yang berdekatan pada barisan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah tetap, yaitu 1. Nah, dengan demikian, barisan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut barisan aritmetika. Dan barisan 1, 3, 6, 10, 15 disebut sebagai barisan aritmetika 2 tingkat. Dari beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Dalam barisan aritmetika, beda dinotasikan dengan huruf B dan memenuhi pola B sama dengan U2 dikurangi U1, B juga sama dengan U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan beda itu sama dengan UN dikurangi UN-1, dengan N merupakan bilangan asli sebagai nomor suku, dan UN adalah suku ke N. Berdasarkan definisi di atas, diperoleh bentuk umum barisan aritmetika, yaitu U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN. Suku ke N barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut, yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Nah, rumus ini diperoleh dari persamaan di samping ya, dengan nilai A itu sama dengan U1, yaitu suku pertama barisan aritmetika, dan B adalah beda barisan aritmetika. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan suku ke N barisan berikut ini. A. Barisan bilangannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian tentukan suku ke-15-nya. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Di sini nilai A itu sama dengan 1, B itu U2 min U1 yaitu 1. Jadi kita substitusikan menjadi U15 sama dengan 1 ditambah 15 dikurangi 1 dikali 1. Sehingga diperoleh U15 sama dengan 15. Jadi suku ke-15 dari barisan bilangan tersebut yaitu 15. Kemudian untuk soal B, barisan bilangannya yaitu 4, 1, negatif 2, negatif 5, negatif 8, dan seterusnya. Kemudian tentukan suku ke-18-nya. Caranya sama. Di sini A sama dengan 4, kemudian bedanya itu sama dengan U2 dikurangi U1 itu sama dengan negatif 3. Kita substitusikan ke persamaan UN sama dengan A plus N-1 kali B, sehingga untuk suku ke-18-nya yaitu 4 ditambah 18 dikurangi 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 47. Jadi suku ke-18 dari barisan bilangan tersebut adalah negatif 47. Contoh soal berikutnya. Suku keempat barisan aritmetika adalah 19 dan suku ke-7 adalah 31. Tentukan suku ke-50. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus UN
sama dengan A plus N min 1B. Sehingga untuk suku keempat kita peroleh persamaan A plus 3B sama dengan 19. Kemudian untuk suku ketujuh kita peroleh persamaan A plus 6B sama dengan 31. Nah, dari dua persamaan tersebut kita eliminasi sehingga kita peroleh negatif 3B sama dengan negatif 12. Sehingga B sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan nilai B ke salah satu persamaannya. Di sini saya mengambil A ditambah 3B sama dengan 19. Substitusikan nilai A sama dengan 4 ke persamaan menjadi A ditambah 3 kali 4 sama dengan 19. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 7. Untuk mencari suku ke-50, maka kita gunakan rumus UN sama dengan A plus 49B. Kita substitusikan nilai A dan B-nya, sehingga kita peroleh suku ke-50 sama dengan 203. Nah, berikut ini merupakan latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan di rumah ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi barisan geometri. Nah, sebelumnya perhatikan barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Perhatikan pola bilangan di bawah ini. Nah, nilai perbandingan U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2, dan seterusnya itu sama dengan UN dibagi UN-1 sama dengan 2. Jika nilai perbandingan dua suku berurutan dimisalkan R dan nilai suku pertama adalah A, maka susunan bilangan tersebut dapat dinyatakan dengan 2, 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Di sini nilai U1 itu sama dengan 2. Nah, 2 ini tadi kita misalkan sebagai A. Kemudian, untuk suku keduanya berarti A kali R. Kemudian suku ketiganya A kali R kali R. Dan untuk suku berikutnya itu dengan pola yang sama. Sehingga dari pola di samping ini dapat kita simpulkan bahwa nilai UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Di sini rasio dinotasikan dengan huruf R, yaitu nilai perbandingan dua suku yang berdekatan. Nilai R itu sendiri sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan juga U3 dibagi U2 dan seterusnya. Atau dapat kita simpulkan bahwa untuk nilai R itu sama dengan UN dibagi UN-1. Jadi, jika U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya hingga UN merupakan susunan suku-suku barisan geometri dengan U1 sama dengan A dan R merupakan rasio, maka suku ke N dinyatakan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana N merupakan bilangan asli. Oke, langsung saja ke contoh soalnya ya. Perhatikan susunan bilangan 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Kemudian tentukan suku ketujuhnya. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Di sini nilai A itu sama dengan U1 yaitu 1. Kemudian rasionya U2 dibagi U1 yaitu setengah dan N-nya sama dengan 7.
Nah, kita substitusikan sehingga untuk suku ketujuh yaitu 1 kali setengah pangkat 7 dikurangi 1 sama dengan setengah pangkat 6, yaitu 1/64. Jadi, suku ketujuhnya adalah 1/64. Berikut ini merupakan latihan soal yang bisa teman-teman coba di rumah ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi aplikasi barisan. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Nah, perhatikan masalah berikut ini. Seorang peneliti mengamati perkembangan koloni bakteri yang terbentuk setiap jam. Apabila jumlah koloni bakteri mula-mula 100 dan setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap jam, peneliti ingin mengetahui jumlah koloni bakteri yang terbentuk dalam waktu 50 jam. Di sini kita misalkan K0 sama dengan 100, yaitu jumlah koloni bakteri mula-mula. Kemudian K5 sama dengan jumlah koloni bakteri setelah 5 jam. Kn jumlah koloni bakteri setelah N jam, dan N merupakan lamanya waktu berkembang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel perkembangan koloni bakteri di bawah ini. Di sini dalam waktu 1 jam jumlah koloni bakteri 200. Pola bilangannya yaitu 100 kali 2 atau sama dengan 100 kali 2 pangkat 1. Kemudian setelah 2 jam jumlah koloni bakteri menjadi 400. Kita peroleh pola bilangan 100 kali 2 kali 2 atau sama dengan 100 kali 2 pangkat 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan untuk Kn sama dengan K0 kali 2 pangkat N. Jadi untuk mencari K5 sama dengan 100 kali 2 pangkat 5 sama dengan 100 kali 32 yaitu 3200. Jadi setelah 5 jam jumlah koloni bakterinya yaitu 3200. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap sebagai tahun dasar, berapa persen pertumbuhannya? Dan berapa jumlah penduduknya pada tahun 2015? Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita cari persentase pertumbuhan penduduk. Untuk mencarinya, kita bisa gunakan rumus PN sama dengan P0 kali 1 ditambah I pangkat N. Di sini nilai PN-nya sama dengan 4,5, kemudian P0 sama dengan 3,25, dan N-nya yaitu 2013 dikurangi 2008. Nah, kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan, sehingga diperoleh seperti ini ya teman-teman. Nah, dari sini kita peroleh nilai I sama dengan 6,73%. Jadi nilai persentase pertumbuhan penduduknya yaitu 6,73%. Nah, kemudian untuk jumlah penduduk pada tahun 2015, maka kita gunakan rumus sama seperti tadi, PN sama dengan P0 kali 1 ditambah I pangkat N. Jadi untuk P 2015 sama dengan 3,25 kali 1 ditambah 6,73% pangkat 7. Sehingga diperoleh P 2015 sama dengan 5,13. Jadi, jumlah penduduk kota metropolitan pada tahun 2015 sebanyak 5,13 juta jiwa. Yang kedua yaitu peluruhan. Nah, perhatikan masalah berikut ini. Suatu neutron dapat pecah mendadak menjadi suatu proton dan elektron. Dan ini terjadi sedemikian, sehingga jika kita memiliki 1 juta neutron, kira-kira 5% daripadanya akan berubah pada akhir 1 menit.
Berapa neutron yang masih ada setelah N menit dan 10 menit? Nah, gambar di samping merupakan ilustrasi neutronnya. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan persentase peluruhan sebesar P% tiap menit. Banyak neutronnya sama dengan M. Kemudian banyak neutron setelah 1 menit itu sama dengan M dikurangi P/100M atau sama dengan M kali 1 min P/100. Kemudian banyak neutron setelah 2 menit itu sama dengan M kali 1 dikurangi P/100 dikurangi P/100M kali 1 dikurangi P/100 atau sama dengan M kali 1 dikurangi P/100 kuadrat. Sehingga untuk banyak neutron setelah N menit itu sama dengan M kali 1 dikurangi P/100 pangkat N. Banyak neutron setiap menitnya itu membentuk barisan geometri, seperti di bawah ini. Nah, nilai UN sama dengan M kali 1 dikurangi P/100 pangkat N. UN sama dengan 1 dikurangi P/100 kali UN min 1. Dengan 1 min P/100 dinamakan faktor peluruhan. Jadi, UN sama dengan U1 kali 1 dikurangi P/100 pangkat N. Nah, dalam kasus ini, M-nya sama dengan 1 juta, kemudian P-nya 5%, dan UN sama dengan 1 juta kali 1 dikurangi 5/100 pangkat N, atau sama dengan 1 juta kali 0,95 pangkat N. Jadi faktor peluruhannya yaitu 0,95. Nah, untuk mencari U10 sama dengan 1 juta kali 0,95 pangkat 10, atau sama dengan log U pangkat 10 sama dengan log 1 juta ditambah 10 log 0,95 sama dengan 6 ditambah 10 kali 0,977 dikurangi 1 sama dengan 5,77. Jadi nilai U10-nya sama dengan 598.412. Jadi, neutron yang masih ada setelah N menit adalah 1 juta kali 0,95 pangkat N. Dan neutron yang masih ada setelah 10 menit adalah 598.412 neutron. Kemudian yang ketiga yaitu bunga majemuk. Perhatikan contoh di bawah ini. Yusuf, seorang pelajar SMA kelas 11, senang menabung uang. Selama ini, ia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi 1.464.100 rupiah? Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini diketahui modal awal atau M0-nya sama dengan 1 juta. Besar tabungan setelah sekian tahun atau MN sama dengan 1.464.100 rupiah. Kemudian besar bunga bank selama 1 tahun adalah 10% atau sama dengan 0,1. Nah, untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan rumus MN sama dengan M0 kali 1 ditambah I pangkat N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel perhitungan besar suku bunga setiap akhir tahun di bawah ini. Dari tabel yang ada, jelas kita lihat bahwa Yusuf harus menabung selama 4 tahun agar mempunyai uang sebesar 1.464.100 rupiah. Dan yang keempat yaitu anuitas. Anuitas ada 2 macam, yaitu anuitas pasti dan anuitas tidak pasti. Apa itu anuitas pasti? Anuitas pasti adalah anuitas yang tanggal pembayarannya mulai dan terakhirnya pasti. Contohnya KPR,
kredit bank, kredit mobil, dan lain-lain. Sedangkan anuitas tidak pasti adalah anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti. Contohnya, pembayaran santunan asuransi kecelakaan. Berikut adalah salah satu permasalahan mengenai anuitas. Ibu Debbie membeli sebuah motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 10 juta dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per tahun. Ibu Debbie berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas. Hitunglah besar anuitas yang dibayarkan oleh Ibu Debbie. Untuk mencari anuitas, kita bisa gunakan rumus MN sama dengan A kali 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N dibagi I. Dengan A merupakan besar anuitas, M itu modal atau total pinjaman, I sama dengan tingkat suku bunga, dan N banyaknya anuitas. Nah, dari masalah di atas, kita dapat mengetahui M sama dengan 1 juta, I sama dengan 4% atau 0,04, dan N-nya sama dengan 6. Nah, untuk mencari besar anuitasnya, maka kita gunakan rumus A sama dengan M kali I dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N. Di sini A sama dengan 1 juta kali 0,04 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,04 pangkat negatif 6 atau sama dengan 1 juta kali 0,04 dibagi 0,2096 sama dengan 1 juta kali 0,1907, sehingga diperoleh nilai anuitasnya sama dengan Rp1.907.619. Berikut ini merupakan latihan soal mengenai aplikasi barisan yang bisa teman-teman coba di rumah ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah lebih memahami materi barisan? Oke, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.